Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Bu Indah. Di sini Ibu akan membahas yaitu deret bilangan. Ada 3 macam deret bilangan. Yang pertama adalah deret bilangan asli. Yang kedua adalah deret kuadrat n bilangan asli. Yang ketiga adalah deret kubik n bilangan asli. Untuk yang pertama yaitu deret bilangan asli. Di sini Ibu sajikan ada deret yaitu 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus dan seterusnya sampai dengan n. Maka jumlahnya bisa dituliskan adalah sigma k, di mana k-nya dimulai 1 sampai dengan n. Nah, deret semacam inilah yang disebut dengan deret n bilangan asli pertama, yang merupakan deret aritmatika dengan suku pertamanya adalah n. Suku pertamanya adalah 1. Nah, sedangkan jumlah n suku pertama dari deret bilangan asli dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Sn. Ini SMP kalian sudah belajar ya. Di sini hanya mengulang kembali. Maka Sn sendiri bisa dituliskan, ini hanya mengulang kembali, Sn sama dengan n per 2 kali A plus UN. A adalah suku yang pertamanya tadi, ya kan? Atau bisa juga dituliskan dengan n per 2 kali 1 plus n. Ini A-nya adalah suku pertama, suku pertamanya 1. Ini UN adalah suku ke n, suku ke n-nya adalah n. Jadi dari deret di atas ini bisa dituliskan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus dan seterusnya sampai dengan n, maka jumlahnya adalah sigma k, di mana k-nya dimulai dari 1 sampai dengan n, maka dituliskan sama dengan rumusnya sama dengan n per 2 kali 1 plus n. 1 ini tadi suku yang pertamanya, ini adalah n-nya sampai sejauh mana. Atau bisa juga dituliskan sigma k, di mana k-nya dimulai dari 1 sampai dengan n, ini sama dengan n kali n plus 1 per 2. Ibu ulang kali lagi, jumlahnya adalah Sn sama dengan n kali n plus 1 per 2. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Diketahui deret bilangan asli sebagai berikut. Yang A, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus dan seterusnya sampai dengan 100. Maka kalian disuruh menentukan S100. Maka akan kalian dapatkan rumusnya, kita tuliskan dulu ya. Sn sama dengan n plus 1 n kali n plus 1 per 2. N ini adalah suku ke n-nya, di sini adalah 100. Maka tinggal kalian masukkan n-nya, yaitu 100 kali 100 plus 1 dibagi 2. Maka kalian dapatkan 5050. Untuk contoh yang kedua atau contoh B, perhatikan. Deretnya 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus dan seterusnya sampai ke 25. N-nya 25. Maka kalian disuruh menentukan jumlah dari S25. Tentukan S25-nya. Nah, maka kalian dapatkan, maka S25 sama dengan rumusnya tadi di sini Ibu tidak tuliskan lagi ya kan. Rumusnya adalah n kali n plus 1 per 2, maka tinggal kalian masukkan n-nya 25. Maka sama dengan 25 kali 25 plus 1 dibagi 2. Maka kalian dapatkan 325. Untuk berikutnya yaitu deret kuadrat n bilangan asli. Deret kuadrat n bilangan asli. Di sini Ibu sajikan deretnya adalah 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 5 kuadrat plus dan seterusnya sampai dengan n kuadrat. Maka di sini jumlahnya adalah sigma k kuadrat, di mana k-nya dimulai 1 sampai dengan n. Maka deret seperti inilah yang disebut dengan deret kuadrat n bilangan asli pertama.
atau deret n bilangan persegi atau bujur sangkar. Deret ini tidak termasuk deret aritmatika maupun geometrik. Nah, jumlah suku pertama dari deret kuadrat n bilangan asli pertama ini bisa dirumuskan sebagai berikut. Maka Sn sama dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat dan seterusnya sampai dengan plus n kuadrat. Ini sama dengan 1/6 n kali n plus 1 kali 2n plus 1 atau Sn sama dengan n kali n plus 1 kali 2n plus 1 per 6. Nah, untuk rumus ini bisa dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika, yaitu materi sebelumnya yang sudah Ibu sampaikan di YouTube sebelumnya. Nanti bisa kalian buktikan di situ. Nah, rumusnya Ibu pindahkan dulu. Di sini Sn tadi Ibu ulang lagi sama dengan n kali n plus 1 kali 2n plus 1 per 6. Contohnya, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Contoh 5, yang pertama, 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 5 kuadrat plus dan seterusnya sampai dengan 10 kuadrat. Maka jumlahnya atau Sn-nya didapatkan bahwa tinggal kalian ganti di sini n-nya, yaitu n-nya adalah 10. Maka sama dengan 10 kali 10 plus 1 kali 2 kali 10 plus 1 dibagi dengan 6. Maka kalian dapatkan 10 kali 11 kali 21 per 6. Maka hasilnya kalian dapatkan sama dengan 385. Untuk contoh yang B, nah Ibu pindahkan rumusnya, Ibu tulis lagi biar tidak lupa. Terus yang B yaitu sigma K kuadrat dimulai dari 1 sampai dengan 7, berarti n-nya sama dengan 7. Nah, maka di sini tinggal kalian masukkan, maka sama dengan 7 kali 7 plus 1 kali 2 kali 7 plus 1 dibagi dengan 6. Maka kalian dapatkan 7 kali 8 kali 15 per 6. Maka hasilnya sama dengan 141. Materi yang terakhir yaitu deret kubik n bilangan asli. Kalau tadi sudah deret kuadrat, sekarang deret kubik n bilangan asli. Nah, maka di sini diberikan deretnya adalah 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus 4 pangkat 3 plus 5 pangkat 3 plus dan seterusnya sampai dengan n pangkat 3. Maka jumlahnya kalian dapatkan adalah sigma K pangkat 3, di mana K-nya dimulai dari 1 sampai dengan n. Nah, deret seperti ini yang disebut dengan deret kubik n bilangan asli pertama, atau deret n bilangan persegi atau bujur sangkar. Jumlah suku pertama dari deret kubik n bilangan asli pertama dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Sn sama dengan 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus dan seterusnya sampai dengan plus n pangkat 3. Maka jumlahnya adalah sigma K pangkat 3, di mana K-nya dimulai dari 1 sampai dengan n. Nah, maka rumusnya bisa dituliskan di sini sama dengan n kali n plus 1 per 2 dalam kurung pangkat 2. Ini pangkat 2 ya. Atau bisa juga dituliskan Sn sama dengan n kali n plus 1 per 2 dalam kurung kuadrat. Nah, untuk pembuktian rumusnya sendiri juga bisa kalian lakukan dengan menggunakan induksi matematika yang sudah kalian peroleh dari materi yang sebelum ini. Di sini Ibu tidak akan membahas untuk pembuktian rumusnya lagi ya. Nah, berikutnya Ibu pindahkan dulu rumusnya biar kalian tidak lupa, yaitu tadi Sn sama dengan n kali n plus 1 per 2 pangkat 2. Contoh soalnya, perhatikan yang pertama, 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3
plus 3 pangkat 3, plus dan seterusnya sampai dengan 8 pangkat 3. Berarti N-nya adalah 8. Maka tentukanlah jumlah dari K pangkat 3, di mana K-nya dimulai dari 1 sampai dengan 8. Maka kalian dapatkan di sini adalah sama dengan 8 kali 8 plus 1 per 2 dalam kurung pangkat 2. Maka kalian dapatkan 8 kali 9 per 2 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 1296. Contoh yang B. 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus dan seterusnya sampai dengan 6 pangkat 3. Berarti N-nya adalah 6. Maka tentukan jumlah dari K pangkat 3, di mana K-nya dimulai dari 1 sampai dengan 6. Maka tinggal kalian masukkan, tadi rumusnya adalah ini. N-nya diketahui, yaitu N-nya 6, maka 6 kali 6 plus 1 per 2 pangkat 2. Maka kalian dapatkan 6 kali 7 per 2 pangkat 2. Maka kalian dapatkan 441. Demikianlah materi yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, bisa membantu kalian semuanya dalam mempelajari materi-materi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.